Sebuah keripik singkong jatuh ke lantai karpet merah mahal. Bukan satu, puluhan. Berserakan seperti daun kering di tengah pesta mewah. Nyonya Hartono tersenyum. Ia sengaja menjatuhkan kardus itu. Di depan semua tamu. Aduh, maaf, Bu Ratna. Saya tidak sengaja, ucapnya dengan nada manis tapi mata menyiratkan kemenangan. Para tamu tertawa. Tante Linda menyeka air mata karena terlalu keras tertawa. Andika menggeleng-geleng sambil berkata, kampungan. Om Didi ikut berseru, malu-maluin. Di meja paling belakang, dekat pintu dapur, seorang wanita parubaya berdiri. Namanya Ibu Ratna. Ia adalah ibu dari Doni, mempelai laki-laki. Kebayanya lusuh. Mobilnya reot. Oleh-olehnya singkong. Dan kini, singkong itu berserakan di lantai gedung mewah milik keluarga Hartono. Ia tidak menangis. Ia tidak marah. Ia hanya menunduk. Memunguti keripik satu persatu. Memasukkannya kembali ke kardus bekas mie instan. Lalu ia berdiri, menatap Nyonya Hartono. Tersenyum. Maaf, Bu. Lain kali saya bungkus lebih rapi, katanya pelan. Semua orang mengira itu akhir dari penghinaan. Tidak ada yang tahu bahwa di dalam tas lusuh Ibu Ratna, tersimpan sebuah amplop merah. Amplop yang isinya bisa membeli setengah kota ini. Dan tidak ada yang tahu bahwa 15 menit lagi, pintu utama gedung akan terbuka. Seorang direktur besar akan masuk. Bukan untuk menyapa keluarga Hartono, tapi untuk membungkuk di depan wanita kampung yang sedang memunguti keripik singkongnya. Sebelum mulai ceritanya, coba tuliskan asal daerah kalian dari mana saat menonton video ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe, agar channel ini semakin berkembang dan membagikan kisah-kisah menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Pagi itu matahari bersinar cerah di kota besar. Di salah satu gedung pernikahan paling mewah di pusat kota, suasana sudah ramai sejak pukul 8. Para pekerja dekorasi sibuk memasang rangkaian bunga anggrek putih di pintu masuk. Karpet merah membentang panjang dari gerbang hingga ke pelaminan. Lampu kristal bergantungan di langit-langit tinggi. Ini bukan pernikahan biasa. Ini pernikahan putri satu-satunya dari keluarga Hartono, konglomerat properti yang namanya dikenal di seluruh kota. Namun di tengah kemewahan itu, sebuah mobil tua berwarna hijau pudar masuk pelan ke area parkir. Mobil itu adalah mobil pickup butut dengan ket terkelupas di beberapa sisi. Kaca spion kanannya hanya diikat kawat. Ban serep di belakang ditutup terpal lusuh. Mobil itu berjalan merambat seperti orang tua yang kelelahan di tengah lautan mobil mewah. Dari balik kemudi, seorang wanita parubaya tersenyum tenang. Namanya Ibu Ratna. Ia datang sendirian. Rambutnya disanggul rapi. Ia memakai kebaya batik lusuh namun bersih. Di pangkuannya ada kardus bekas mie instan yang diikat tali rapi. Isinya keripik singkong buatan tangan sendiri dan kerupuk kulit. Ibu Ratna adalah ibu dari Doni, mempelai laki-laki. Anak keduanya itu hari ini menikah dengan Wulan, putri bungsu keluarga Hartono. Ibu Ratna sengaja datang dari kampung halaman yang berjarak 8 jam perjalanan. Ia tidak mau merepotkan siapapun. Ia menggunakan mobil tua itu karena itu satu-satunya warisan dari suaminya yang sudah tiada. Suaminya dulu sopir angkutan kota. Mobil itu adalah kenangan terakhir yang ia miliki. Saat mobil tua itu masuk ke area parkir, seorang petugas parkir muda berseragam rapi menghentikannya dengan tangan terangkat. Wajah petugas itu langsung berubah masam. Mobil Bapak untuk tamu undangan atau keluarga mempelai? Tanya petugas itu dengan nada tidak ramah. Ibu Ratna membuka kaca jendela pelan. Saya ibu dari mempelai laki-laki, ujarnya ramah. Petugas itu melirik mobil dari atas ke bawah. Matanya berhenti di kardus mie instan di jok samping. Ia menghela napas panjang. Maaf Bu, area parkir VIP sudah penuh. Mobil Bapak bisa parkir di pojok belakang dekat pintu dapur. Nanti saya tunjukkan. Ibu Ratna hanya mengangguk. Ia tidak marah. Ia tidak kecewa. Ia hanya tersenyum. Baik, Pak. Terima kasih. Jawabnya lembut. Ia memarkir mobil tua itu di pojok paling ujung, di samping tumpukan kardus bekas dan drum sampah. Dari jauh, mobil mewah para tamu Hartono berjejer rapi. Ada Mercy, ada BMW, ada Lexus. Mobil Ibu Ratna berdiri sendiri seperti anak ayam yang tersesat di tengah kawanan elang. Ibu Ratna turun pelan. Ia merapikan kebayanya. Ia menenteng kardus oleh-oleh itu dengan kedua tangan. Ia berjalan perlahan menuju pintu utama gedung. Sepanjang jalan,
Beberapa tamu yang sudah datang meliriknya dengan tatapan aneh. Ada yang berbisik-bisik, ada yang tertawa kecil. Seorang tamu wanita berdaster panjang bergumam pada temannya. "Itu siapa? Kok bawa kardus mie? Apakah dia penjual makanan yang dikirim untuk catering?" bisik wanita itu. Temannya menjawab dengan suara sedikit keras. "Jangan sembarangan," kata orang itu, ibu dari mempelai laki-laki. "Tapi ya ampun, mobilnya kayak mau rongsok." "Ya ampun." Ibu Ratna mendengar. Namun langkahnya tidak berubah. Senyumnya tidak pudar. Ia terus berjalan melewati taman kecil dengan air mancur. Ia melewati patung kuda dari batu marmer. Ia melewati 2 pilar tinggi berukir emas. Gedung ini milik keluarga Hartono. Setiap sudutnya menjeritkan kata mahal. Tapi Ibu Ratna tidak terlihat gentar. Ia justru sesekali mengangguk-angguk kecil, seperti menikmati pemandangan. Di pintu utama, 2 orang satpam bersalaman hitam berdiri tegap. Mereka sempat menahan Ibu Ratna sebentar karena kardusnya dianggap mengganggu. Setelah melihat undangan, mereka membiarkan lewat dengan ekspresi setengah tidak percaya. Ibu Ratna masuk ke dalam ruang resepsi. Matanya menyapu ruangan. Puluhan meja bundar dengan taplak sutra putih telah tertata. Setiap kursi dilapisi pita satin merah marun. Di tengah ruangan, pelaminan setinggi 3 meter berdiri megah dengan latar ribuan bunga mawar putih segar. Lampu-lampu sorot menyinari panggung seperti panggung konser. Namun di sudut paling belakang ruangan, tepat di dekat pintu dapur dan toilet, ada satu meja kecil yang terlihat seperti tempat buangan. Taplaknya kusut. Kursinya hanya 2. Dari meja itu, pemandangan ke panggung terhalang pilar besar. Meja itulah yang kelak diberikan pada Ibu Ratna. Tapi saat itu, Ibu Ratna belum tahu. Ia masih berdiri di pintu masuk dengan senyumnya yang teduh. Kardus keripik singkong di tangannya terasa berat. Namun hatinya terasa ringan. Karena di balik semua tatapan sinis dan bisikan jahat, ia tahu satu hal. Hari ini adalah hari bahagia anaknya. Dan tidak ada satupun hinaan yang akan merusak kebahagiaan itu. Untuk sementara, Ibu Ratna memilih diam. Untuk sementara, ia membiarkan semua orang meremehkannya. Tapi di dalam dadanya, ada keyakinan kuat. Bahwa Allah melihat semua. Bahwa kesombongan akan berhadapan dengan keadilan. Dan bahwa mobil tua itu, suatu saat nanti, akan diparkir di tempat yang paling terhormat. Namun semua itu masih rahasia. Masih tersimpan di dalam amplop merah di dasar tas lusuhnya. Untuk saat ini, Ibu Ratna hanya ingin melihat anaknya menikah dengan bahagia. Tapi takdir berkata lain. Hari ini bukan hanya tentang pernikahan. Hari ini adalah hari penghakiman bagi mereka yang suka merendahkan. Dan semuanya akan dimulai dari meja paling belakang, dekat toilet. Ibu Ratna masih berdiri di pintu utama ruang resepsi ketika seorang wanita parubaya dengan gaun panjang berwarna ungu tua melenggang mendekat. Gaun itu terbuat dari sutra Italia yang tampak berkilau setiap kali terkena cahaya lampu kristal. Leher wanita itu dihiasi kalung berlian 3 tingkat. Rambutnya yang disasak tinggi disemprot kilau. Inilah Nyonya Hartono, ibu dari mempelai wanita. Wajahnya penuh bedak tebal. Bibirnya merah menyala. Matanya menyipit saat melihat Ibu Ratna dari ujung rambut hingga ujung sandal jepit yang Ibu Ratna kenakan. Nyonya Hartono berhenti tepat 1 meter di depan Ibu Ratna. Ia tidak menyapa dengan hangat. Ia tidak memeluk atau mencium pipi seperti kebiasaan keluarga dekat. Ia hanya menatap kardus mie instan di tangan Ibu Ratna dengan ekspresi jijik yang sulit disembunyikan. "Oh, Ibu Ratna, akhirnya datang juga," ucap Nyonya Hartono dengan nada tinggi yang dibuat manis. "Dari kampung jauh-jauh, ya Bu?" "Caplah pasti." Ibu Ratna tersenyum dan sedikit menunduk. "Iya, Bu. Maaf agak lama karena jalannya macet di luar kota. Ini sedikit oleh-oleh dari kampung, buatan saya sendiri. Keripik singkong dan kerupuk kulit. Buat keluarga besar." Dengan polos dan penuh hormat, Ibu Ratna mengulurkan kardus itu ke hadapan Nyonya Hartono. Nyonya Hartono tidak segera mengambil. Ia malah mundur setengah langkah, seperti kardus itu berisi kotoran. Ia menoleh ke kiri dan ke kanan, memastikan tamu-tamu lain melihat adegan ini. "Wah, sungguh tidak terduga," ucap Nyonya Hartono dengan suara sedikit lebih keras. "Bawanya singkong lagi, Bu? Anak saya Wulan itu dari kecil sudah biasa dikasih camilan dari Prancis. Makaron, croissant, begitu. Tapi ya sudahlah, Bu. Yang penting Ibu datang. Nanti oleh-olehnya saya titipkan ke dapur ya. Biar karyawan yang menikmati."
Kata karyawan itu diucapkan dengan penekanan khusus. Seolah-olah Ibu Ratna dan hasil tangannya hanya pantas untuk kelas bawah. Ibu Ratna tidak berubah ekspresi. Ia tetap tersenyum. Ia hanya mengangguk pelan. Baik, Bu. Terserah Ibu saja. Nyonya Hartono mengambil kardus itu dengan ujung jari, seperti mengambil sampah. Ia lalu menyerahkannya pada seorang pelayan yang lewat. Taruh di belakang, kata Nyonya Hartono singkat. Pelayan itu pergi sambil membawa kardus keripik singkong. Ibu Ratna melihat kardus itu menjauh. Tidak ada rasa sakit di hatinya. Ia tahu keripik buatannya enak. Ia tahu itu dibuat dengan doa dan cinta. Dan ia tahu suatu saat nanti, mereka yang meremehkan akan menyesal. Tapi saat itu belum tiba. Nyonya Hartono kembali menatap Ibu Ratna dari atas ke bawah. Matanya berhenti di kebaya lusuh yang sudah mulai pudar warnanya. Wah, Ibu Ratna, kebayanya kuno sekali ya, komentar Nyonya Hartono dengan nada iba yang palsu. Apa Ibu tidak punya baju lain? Ini kan acara pernikahan anak saya. Semua tamu pakai gaun dari perancang ternama. Tapi ya sudahlah, namanya juga dari kampung. Ibu Ratna hanya membalas dengan suara lembut. Maaf, Bu, ini kebaya warisan ibu saya. Saya bersihkan dan setrika sendiri. Saya pikir sudah cukup rapi untuk acara begini. Cukup? Ulang Nyonya Hartono dengan nada tidak percaya. Ya sudah, terserah ibulah. Yang penting jangan bikin malu keluarga kami nanti. Kata malu itu seperti silet yang dihujamkan perlahan. Tapi Ibu Ratna tidak merespon. Ia hanya diam. Di dalam hatinya, ia berdoa pelan. Ya Allah, beri aku kesabaran. Jangan biarkan aku marah di hari bahagia anakku. Saat itu, dari kejauhan, Doni datang bergegas. Wajahnya berseri-seri melihat ibunya. Ia langsung berlari dan memeluk Ibu Ratna erat. Bu, Ibu datang, seru Doni dengan mata berkaca-kaca. Maaf saya tidak jemput. Saya tadi sibuk urusan persiapan. Ibu Ratna mengusap punggung Doni. Sudahlah, Nak. Ibu baik-baik saja. Ibu bangga lihat kamu hari ini. Tapi Doni mendengar bisikan-bisikan dari beberapa tamu yang masih memperhatikan ibunya. Ia melihat bagaimana pegawai parkir tadi memperlakukan mobil ibunya. Ia melihat bagaimana pelayan mengambil kardus keripik singkong seperti membawa sampah. Wajah Doni berubah tegang. Ia menoleh ke arah Nyonya Hartono. Bu, kata Doni dengan suara tertahan. Apakah ibu tidak bisa menyambut ibu saya dengan lebih baik? Ibu saya datang dari jauh. Ia membawa oleh-oleh dengan tulus. Nyonya Hartono tertawa kecil. Loh, saya menyambut dengan baik kok, Doni. Saya bahkan terima singkongnya. Apa kurang baik begitu? Tanyanya balik dengan nada sarkas. Doni hendak menjawab lebih keras, tapi Ibu Ratna cepat-cepat menarik lengan anaknya. Doni, jangan, bisik Ibu Ratna. Hari ini hari bahagiamu. Jangan rusak dengan amarah. Biar ibu saja yang menghadapi semua. Doni menghela napas panjang. Ia memeluk ibunya lagi. Maafkan saya, Bu. Saya tidak bisa melindungi ibu di sini, bisiknya dengan suara parau. Ibu Ratna menggeleng pelan. Kamu tidak perlu melindungi ibu, Nak. Ibu kuat. Ibu sudah melalui banyak hal yang lebih berat dari ini. Sekarang kembalilah ke persiapan. Jaga calon istrimu. Itu yang terpenting. Doni pergi dengan langkah berat. Ia masih sering menoleh ke belakang. Matanya menunjukkan rasa bersalah yang besar. Tapi Ibu Ratna hanya tersenyum dan memberi isyarat dengan tangannya, seolah berkata, pergilah, tidak apa-apa. Nyonya Hartono menyaksikan semua itu dengan senyum puas. Ia kemudian berkata pada Ibu Ratna, Ibu duduk saja dulu ya, Bu. Nanti anak buah saya akan mengantar ke tempat duduk. Ada meja khusus untuk keluarga dari pihak mempelai laki-laki. Ibu Ratna mengangguk. Baik, Bu. Terima kasih. Nyonya Hartono berbalik dan berjalan meninggalkan Ibu Ratna. Begitu membelakangi, senyum manisnya langsung berubah menjadi seringai jijik. Ia bergumam pada ajudannya yang berjalan di samping. Keluarga macam apa ini? Mobil reot, baju kumal, bawaan singkong. Malu-maluin. Untung Wulan tidak mirip mertuanya. Ajudan itu hanya mengangguk patuh. Tapi di sudut ruangan yang lain, Wulan berdiri di balik tirai. Ia mendengar semua. Matanya basah. Ia mencintai Doni. Ia juga menghormati Ibu Ratna meski baru beberapa kali bertemu. Tapi ia tidak bisa melawan ibunya. Ibunya terlalu kuat. Ibunya terlalu keras. Ibunya adalah badai yang tidak bisa dihentikan siapapun. Wulan menarik napas dalam. Ia berdoa dalam hati.
Semoga hari ini berjalan lancar. Semoga tidak ada lagi penghinaan. Ia belum tahu bahwa yang baru saja terjadi hanyalah setetes air di samudra. Bahwa penghinaan yang sesungguhnya masih akan datang, semakin keras, semakin sering, dan semakin menyakitkan. Dan semuanya akan memuncak di meja paling belakang, tempat Ibu Ratna duduk sendirian. Setelah percakapan singkat dengan Nyonya Hartono, Ibu Ratna berdiri sendiri di dekat pintu masuk ruang resepsi. Tamu-tamu mulai berdatangan dalam gelombang besar. Mereka datang dengan mobil mewah dan pakaian mengkilap. Suasana semakin ramai dengan suara tawa dan percakapan keras. Parfum mahal bercampur dengan aroma bunga dari rangkaian dekorasi. Ibu Ratna terlihat seperti titik hitam di atas kanvas putih. Ia tidak mencolok. Ia tidak berusaha menarik perhatian. Ia hanya berdiri dengan tenang sambil sesekali melihat ke arah pelaminan yang masih kosong. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Dari arah pintu samping, 3 orang berjalan mendekat dengan langkah percaya diri. Di depan adalah Andika, kakak ipar Wulan. Ia adalah putra sulung keluarga Hartono dari pernikahan pertama Pak Hartono. Andika terkenal sombong dan keras mulut. Di belakangnya ada Tante Linda, adik Nyonya Hartono, dan Om Didi, suami Tante Linda. Mereka bertiga berjalan seperti rombongan kerajaan yang sedang inspeksi. Andika mengenakan setelan jas berwarna biru dongker dengan dasi sutra merah. Jam tangannya terbuat dari emas putih. Rambutnya disisir rapi dengan minyak wangi. Begitu melihat Ibu Ratna, Andika berhenti tepat di hadapannya. Ia menatap Ibu Ratna dari atas kepala hingga ujung kaki, seperti seorang pedagang yang menilai barang rongsokan. Jadi ini dia ibu dari Doni, ucap Andika dengan suara keras tanpa peduli orang di sekitarnya mendengar. Wah, ibu dari mempelai laki-laki. Saya kira tadi itu penjual jamu yang nyasar ke gedung ini. Tante Linda tertawa cekikikan di belakang. Om Didi ikut tertawa meskipun terlihat dipaksa-paksa. Ibu Ratna tetap tersenyum. Ia menunduk sopan. Iya, benar. Saya ibu dari Doni. Maaf sebelumnya, Bapak siapa ya? Namanya belum saya kenal. Pertanyaan itu seperti tamparan halus. Andika sedikit tersinggung karena ia sudah terbiasa semua orang mengenalnya. Saya Andika, kakak ipar Wulan, putra sulung keluarga Hartono. Saya yang mengelola 3 perusahaan di bawah grup Hartono. Kalau ibu sering nonton berita bisnis, pasti tahu nama saya. Ibu Ratna menggeleng pelan. Maaf, saya jarang nonton berita bisnis. Di kampung kami, sinyalnya kadang tidak bagus. Tante Linda langsung menyambar dengan nada sinis. Kampung? Wah, ibu tinggal di kampung? Pantas saja. Mobilnya tadi saya lihat di parkiran. Mobil pikap hijau itu, kan, Bu? Saya kira itu mobil pembawa beras untuk catering. Om Didi menambahkan, mobil jadul masih dipakai ke pesta pernikahan sekelas begini? Mending ibu kasih ke pemulung saja, Bu. Kasihan mobilnya, malu-maluin. Apalagi parkir di sebelah mobil Mercy saya. Saya sampai malu keluar dari mobil tadi. Andika tertawa keras. Sudah, jangan terlalu keras pada ibu. Mungkin ibu belum tahu tata cara di acara begini. Ibu kan dari kampung. Wajar kalau tidak paham. Ibu Ratna tidak menjawab. Ia hanya tersenyum. Tapi senyumnya kali ini berbeda. Ada sesuatu di matanya yang membuat Andika merasakan sedikit ketidaknyamanan. Namun Andika cepat membuang perasaan itu. Ia terlalu sombong untuk diganggu oleh tatapan seorang wanita kampung. Ibu Ratna, sudah tahu tempat duduk ibu di mana? Tanya Andika tiba-tiba. Saya dengar panitia menyiapkan meja khusus untuk keluarga dari pihak mempelai laki-laki. Tapi jangan harap di depannya, Bu. Semua meja depan sudah penuh oleh keluarga dan kolega bisnis kami. Tante Linda menyambar cepat. Iya, Bu. Mungkin meja ibu di belakang, dekat dapur. Biar dekat dengan tempat cuci piring. Kalau ibu bawa singkong lagi, kan enak. Bisa langsung cuci tangan. Mereka bertiga tertawa lagi. Kali ini lebih keras. Beberapa tamu di sekitar mulai menoleh. Ada yang ikut tersenyum. Ada yang menggeleng-geleng kecil. Tapi tidak ada satupun yang berani menegur. Semua orang tahu keluarga Hartono adalah keluarga yang tidak bisa dilawan. Ibu Ratna menatap Andika dengan mata teduh. Saya tidak masalah dimanapun duduk, Mas Andika. Yang penting saya bisa melihat anak saya menikah dengan bahagia. Om Didi menyelak dengan nada menggurui. Wah, ibu ini sabar banget. Ya, kok kayaknya nggak pernah marah? Apa ibu sudah terbiasa dihina? Atau ibu memang tidak punya harga diri? Udah, Didi, jangan terlalu kejam.
potong Tante Linda dengan nada manis-manis tapi tetap menyakitkan. Biarkan Ibu Ratna menikmati kebahagiaan anaknya. Nanti kalau Ibu Ratna nangis di depan semua tamu, bisa bikin acara jadi rusak. Kata-kata itu seperti racun yang disuntikkan perlahan. Tapi Ibu Ratna tetap teguh. Ia tahu tujuannya datang ke sini. Bukan untuk membalas penghinaan. Bukan untuk menunjukkan kekayaan. Tapi untuk melihat Doni, anak keduanya, memulai hidup baru. Itu saja. Andika melirik jam tangannya. Ah, sudah hampir jam 11. Saya harus ke ruang pengantin. Ada urusan dengan ayah. Ibu Ratna, selamat menikmati acaranya. Jangan lupa makan yang banyak. Ya, soalnya mungkin besok ibu sudah kembali ke kampung dan tidak akan pernah makan makanan sekelas ini lagi. Ia berbalik tanpa menunggu jawaban. Tante Linda dan Om Didi mengikutinya sambil masih tertawa kecil. Sepanjang jalan mereka masih bergumam tentang mobil tua dan keripik singkong. Ibu Ratna berdiri sendiri lagi. Angin dingin dari pendingin ruangan berhembus ke wajahnya. Ia menarik napas panjang. Di telinganya, masih terngiang suara tawa mereka. Di hatinya, tidak ada benci. Yang ada hanyalah kesedihan kecil. Bukan untuk dirinya, tapi untuk mereka. Karena mereka tidak tahu bahwa hari ini, di gedung mewah ini, sedang berlangsung pertemuan antara kesombongan dan kerendahan hati. Dan sejarah akan mencatat siapa yang benar-benar menang. Ibu Ratna mengusap sudut matanya yang mulai basah. Bukan karena sedih. Tapi karena ia ingat pesan almarhum suaminya. Erate, kalau kamu direndahkan orang, ingatlah. Allah tidak pernah tidur. Allah melihat semua. Dan Allah akan membalas di waktu yang paling tepat. Waktu itu, bagi Ibu Ratna, belum tiba. Masih ada beberapa jam lagi. Masih ada meja belakang yang menunggu. Masih ada keripik singkong yang belum dimakan. Dan masih ada satu amplop merah di dasar tas lusuhnya yang akan mengubah segalanya. Namun untuk sementara, Ibu Ratna hanya berjalan pelan menuju barisan kursi di dekat jendela. Ia duduk sendiri. Sepi. Namun tenang. Ia tahu badai belum reda. Ia tahu penghinaan yang lebih keras masih akan datang. Dan ia siap. Karena ia bukan wanita biasa. Ia adalah ibu yang sedang berjuang untuk kebahagiaan anaknya. Dan tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa menghancurkan seorang ibu yang sedang melindungi anaknya. Jam menunjukkan pukul 10:30. Suasana di ruang resepsi semakin ramai oleh deru percakapan dan bunyi gelas bersentuhan. Para tamu mulai menempati kursi-kursi yang telah ditata rapi. Meja-meja bundar di bagian depan sudah hampir penuh oleh keluarga besar Hartono dan kolega bisnis mereka. Mereka tertawa keras dan bercerita tentang investasi, liburan ke luar negeri, serta mobil-mobil baru yang baru saja mereka beli. Tidak ada satupun dari mereka yang menoleh ke arah Ibu Ratna yang masih duduk sendiri di dekat jendela. Beberapa menit kemudian, seorang panitia pernikahan muda bernama Sari menghampiri Ibu Ratna. Wajah Sari terlihat ragu dan sedikit canggung. Di tangannya ia membawa selembar kertas berisi peta tempat duduk. Ia membungkuk hormat sebelum berbicara. Maaf, Bu, saya Sari dari panitia. Ibu Ratna, ya? Ibu dari pihak mempelai laki-laki? Tanya Sari dengan suara pelan. Ibu Ratna mengangguk ramah. Iya, betul, Neng. Ada yang bisa saya bantu? Sari menghela napas kecil. Beliau terlihat tidak nyaman. Soalnya tempat duduk untuk keluarga dari pihak mempelai laki-laki sudah diatur. Tapi sepertinya ada sedikit perubahan menit terakhir. Perubahan apa, Neng? Tanya Ibu Ratna dengan tenang. Sari menunjuk ke sudut paling belakang ruangan, di sebelah kanan pintu dapur. Di sana ada satu meja bundar kecil yang berbeda dari meja lainnya. Taplaknya tidak putih bersih seperti meja lain. Warnanya sudah kekuningan dan terlihat kusut. Di atas meja itu hanya ada 2 kursi kayu biasa, bukan kursi berlapis sutra seperti di meja depan. Meja itu tepat bersebelahan dengan pintu keluar masuk dapur. Dari tempat itu, panggung pelaminan hampir tidak terlihat karena tertutup pilar besar. Yang terdengar justru suara bising dari dapur, suara panci, suara piring dicuci, dan suara karyawan dapur yang saling berteriak. Itu tempat duduk ibu, Bu, kata Sari dengan suara hampir berbisik, seolah ia sendiri malu mengatakannya. Maaf, Bu. Saya sudah usul agar ibu ditempatkan di meja keluarga dekat panggung. Tapi ibu Nyonya Hartono yang minta ibu dipindahkan ke sini. Katanya meja depan sudah penuh oleh keluarga besar mereka. Ibu Ratna menatap meja kecil itu beberapa saat. Ia tidak marah. Ia tidak kecewa. Bahkan ia tersenyum. Oh, jadi di situ ya, Neng?
Tidak masalah. Yang penting saya tetap bisa melihat Doni meskipun dari jauh. Sari hampir menangis mendengar jawaban itu. Maafkan saya, Bu. Saya hanya menjalankan perintah. Ibu Ratna menepuk pelan lengan Sari. Tidak usah minta maaf, Neng. Kamu hanya bekerja. Tolong sampaikan pada Nyonya Hartono, terima kasih sudah menyediakan kursi untuk saya. Sari mengangguk lalu pergi dengan langkah cepat. Ia tak sanggup menahan haru. Di sepanjang perjalanan pulang, ia bergumam sendiri. Ibu itu baik sekali. Kenapa harus diperlakukan seperti ini? Ibu Ratna berdiri perlahan. Ia merapikan kebayanya yang sedikit kusut karena terlalu lama duduk. Ia mengambil tas lusuhnya dari lantai. Tas itu terbuat dari kain batik jadul yang sudah pudar warna di beberapa sisi. Tapi di dalam tas itu, tersimpan sesuatu yang sangat berharga. Amplop merah tebal berisi dokumen yang tak seorang pun di gedung ini tahu keberadaannya. Ibu Ratna menyentuh tas itu sebentar, seperti memastikan semuanya masih aman. Lalu ia berjalan menuju meja belakang. Sepanjang perjalanan, ia melewati meja-meja mewah yang dipenuhi tamu berdasi dan berbaju pengantin modern. Beberapa dari mereka menatap Ibu Ratna dengan tatapan aneh. Ada yang berbisik, ada yang menunjuk diam-diam. Dua orang tamu wanita berdaster panjang dengan riasan tebal sempat bergumam dengan suara cukup keras. Lihat deh, itu ibu dari mempelai laki-laki katanya, bisik wanita pertama. Iya, beneran? Bajunya kayak orang mau ke pasar, balas wanita kedua. Dia duduk di belakang dekat dapur, kata wanita pertama lagi. Kasihan banget sih. Tapi ya gimana lagi, namanya keluarga miskin. Mending di belakang biar tidak mengganggu pemandangan. Ibu Ratna mendengar semua itu. Telinganya memang tidak muda lagi, tapi pendengarannya masih sangat tajam. Namun ia memilih untuk terus berjalan. Tidak menoleh, tidak membalas. Wajahnya tetap tenang seperti air di telaga yang tidak beriak. Akhirnya ia tiba di meja kecil itu. Ia duduk perlahan di kursi kayu yang sedikit goyang. Dari sini, ia hanya bisa melihat separuh panggung. Suara dapur di belakangnya cukup mengganggu. Kadang terdengar suara karyawan dapur yang berdebat tentang pesanan makanan. Kadang terdengar suara piring pecah lalu diikuti umpatan. Tapi Ibu Ratna tidak peduli. Ia menata tas lusuhnya di pangkuan. Ia melipat tangan di atas meja. Dan ia mulai berdoa pelan dalam hati. Ya Allah, Engkau melihat semua yang terjadi hari ini. Engkau tahu hatiku tidak menyimpan dendam. Engkau tahu aku di sini bukan karena aku miskin. Aku disinai karena aku ibu dari Doni, anak yang Engkau titipkan padaku. Beri aku kekuatan untuk tetap tersenyum. Dan jika saatnya tiba, tunjukkan pada mereka bahwa kesombongan tidak akan pernah membawa kebaikan. Selesai berdoa, Ibu Ratna membuka matanya. Tepat di depannya, sekitar 3 mejar dari tempatnya duduk, ia melihat Doni sedang berjalan ke panggung untuk persiapan terakhir. Doni menoleh ke belakang. Matanya mencari. Begitu melihat ibunya duduk di meja belakang dekat dapur, wajah Doni berubah pucat. Ia ingin berlari ke arah ibunya. Tapi adik iparnya, Andika, menarik tangannya dan mengajaknya ke panggung. Doni hanya bisa menatap ibunya dari jauh dengan mata yang berkaca-kaca. Ibu Ratna mengangguk kecil pada Doni. Ia mengangkat tangan kanannya dan melambaikan jari jemarinya pelan, seperti memberi isyarat bahwa semuanya baik-baik saja. Itu bukan isyarat yang sebenarnya. Tapi itulah yang harus dilakukan seorang ibu. Melindungi anaknya dari rasa sakit meskipun ia sendiri sedang terluka. Di meja depan, Nyonya Hartono duduk dengan sombongnya di kursi utama. Ia tersenyum lebar setiap kali ada tamu yang mendekat untuk bersalaman. Di sampingnya, Pak Hartono, sang suami, terlihat gelisah. Ia sesekali melihat ponselnya. Wajahnya pucat. Ada yang tidak beres dengan bisnisnya. Tapi ia berusaha menyembunyikan di balik senyum palsu. Wulan, mempelai wanita, sudah bersiap di belakang panggung. Gaun putihnya seharga ratusan juta membuatnya tampak seperti bidadari. Tapi hatinya tidak tenang. Ia mendengar dari Sari tentang perlakuan ibunya pada Ibu Ratna. Ia ingin protes. Tapi ia takut. Ibunya terlalu kuat. Dan ia terlalu lemah untuk melawan. Maka semuanya berjalan seperti yang sudah direncanakan oleh Nyonya Hartono. Ibu Ratna di meja belakang, tamu-tamu di meja depan, dan kesombongan yang terus tumbuh seperti gulma liar. Tapi di balik semua itu, di dasar tas lusuh Ibu Ratna, amplop merah itu tetap dia menunggu. Ia tidak terburu-buru, karena ia tahu, waktu terbaik untuk berbicara belum tiba. Dan ketika tiba,
Tidak ada satupun kursi mewah di meja depan yang bisa menyelamatkan kesombongan keluarga Hartono. Acara pernikahan resmi dimulai pukul 11 tepat. Pembawa acara dengan suara berat dan tegas mempersilakan kedua mempelai masuk ke pelaminan. Semua tamu berdiri. Tepuk tangan bergemuruh. Lampu-lampu sorot menyala terang mengarah ke pintu utama tempat Doni dan Wulan masuk berdampingan. Doni tampak gagah dengan setelan jas berwarna krem. Wulan bersinar bagaikan bulan purnama di malam purnama. Mereka berjalan perlahan di atas karpet merah. Di kedua sisi, tamu-tamu melempar bunga dan memberi senyuman hangat. Ibu Ratna berdiri dari kursinya di meja belakang. Ia ikut bertepuk tangan. Matanya tidak lepas dari Doni. Air matanya mulai menetes pelan. Bukan karena sedih, karena bahagia. Anak keduanya yang dulu ia gendong dengan tangan kurusnya, yang dulu ia susui di gubuk reot saat hujan deras menembus atap bocor, kini berdiri tegap di pelaminan mewah. Ia menikah dengan wanita yang ia cintai. Ibu Ratna tidak peduli dengan semua penghinaan tadi. Pada saat ini, hanya kebahagiaan Doni yang berarti. Setelah prosesi ijab kabul selesai, acara dilanjutkan dengan resepsi. Para tamu mulai menikmati hidangan yang disajikan oleh pelayan berjas hitam. Aroma masakan bercampur dengan suara sendok dan garpu yang berbunyi perlahan. Meja depan dipenuhi oleh keluarga Hartono dan para pejabat yang diundang. Mereka tertawa dan bercerita. Sementara Ibu Ratna duduk sendiri di meja belakang. Tidak ada satupun dari keluarga Hartono yang mendekat. Tidak ada yang menawari makanan. Tidak ada yang menyapa. Ibu Ratna tidak peduli. Ia mengambil sepotong roti kecil dari meja dan memakannya pelan. Ia tahu ini hari panjang. Ia perlu makan untuk menjaga tenaga. 30 menit kemudian, acara pemotongan kue tiba. Doni dan Wulan berdiri di depan kue setinggi 5 tingkat yang dihiasi dengan bunga mawar asli. Semua mata tertuju ke panggung. Nyonya Hartono berdiri tidak jauh dari panggung, tepat di samping meja tempat oleh-oleh dari tamu ditata. Di meja itu, kardus keripik singkong dari Ibu Ratna masih berada di pojok, ditutupi oleh kotak-kotak mewah berisi coklat dan parfum mahal. Nyonya Hartono melirik kardus itu. Wajahnya berubah kesal. Ia tidak suka melihat benda kampung itu berada di antara barang-barang mewah tamunya. Dengan langkah mantap, ia mendekati meja tersebut. Ia mengambil kardus keripik singkong dengan satu tangan. Ia berjalan ke tengah lorong yang dilewati para tamu. Dan di saat semua orang sedang sibuk menonton pemotongan kue, Nyonya Hartono dengan sengaja membuka kardus itu dan membiarkan isinya jatuh ke lantai. Buk, buk, buk. Keripik singkong dan kerupuk kulit bergulingan di atas karpet merah mahal. Beberapa kerupuk bahkan pecah berkepingan. Suara itu cukup keras untuk menarik perhatian beberapa tamu di sekitar. Mereka menoleh. Mereka melihat Nyonya Hartono berdiri di tengah tumpukan keripik yang berserakan. Di tangannya masih ada kardus kosong. Aduh, maaf, Bu, ucap Nyonya Hartono dengan suara tinggi yang dibuat manis. Wah, ini oleh-oleh dari ibu mempelai laki-laki ternyata. Saya tidak sengaja menyenggolnya. Bu Ratna, maafkan saya. Ya, tapi semua orang yang melihat tahu itu bukan kecelakaan. Nyonya Hartono sengaja menjatuhkan kardus itu. Ia sengaja membiarkan keripik singkong berserakan di lantai. Ia sengaja mempermalukan Ibu Ratna di depan semua tamu. Beberapa tamu Hartono tertawa kecil. Ada yang berbisik sambil menunjuk ke arah Ibu Ratna. Lihat deh, malu-maluin banget. Bawaannya singkong, jatuh pula di acara mewah. Kampungan banget, bisik seorang tamu wanita berdaster merah. Ibu Ratna melihat semua dari meja belakang. Ia melihat keripik singkong buatannya berserakan di lantai. Ia melihat Nyonya Hartono berdiri dengan senyum sinis. Ia mendengar tawa dari beberapa tamu. Wajahnya tidak berubah, namun dadanya terasa sesak. Bukan karena malu, bukan karena marah, tapi karena ia tahu keripik itu dibuat dengan cinta. Ia menggorengnya sendiri 2 hari yang lalu. Ia memilih singkong terbaik dari kebun belakang rumahnya. Ia membungkusnya dengan daun pisang agar tetap wangi. Itu semua ia lakukan untuk keluarga besar menantunya. Dan kini, semuanya berserakan di lantai. Doni melihat kejadian itu dari panggung. Wajahnya merah padam. Ia ingin turun dan berteriak pada Nyonya Hartono. Tapi Wulan menarik tangannya erat. Jangan, Doni. Tolong jangan, bisik Wulan dengan suara gemetar. Mama memang begitu. Kalau kau marah di sini, pernikahan kita hancur. Doni mengepalkan tangan. Giginya menggeritak. Tapi ia tidak punya pilihan. Ia hanya bisa menatap ibunya dari jauh dengan mata penuh penyesalan.
Ibu Ratna berdiri dari kursinya. Semua mata tertuju padanya. Ia berjalan pelan menuju tumpukan keripik yang berserakan. Ia tidak menatap Nyonya Hartono. Ia tidak menatap para tamu yang tertawa. Ia hanya menunduk dan mulai memunguti keripik singkong satu persatu. Ia memasukkan kembali ke dalam kardus yang sudah penyok. Ia membersihkan remahan-remahan dari karpet dengan tangannya sendiri. Ia melakukannya dengan sabar, tanpa marah, tanpa menangis. Seorang pelayan mendekat. "Biar saya saja, Bu," kata pelayan itu dengan nada iba. "Tidak usah, Nak," jawab Ibu Ratna lembut. "Ini buatan saya sendiri. Biar saya yang membereskannya. Tidak merepotkan." Nyonya Hartono berdiri di samping dengan tangan bersilang di dada. Ia tersenyum bangga pada dirinya sendiri. Ia pikir ia telah berhasil. Ia pikir ia telah menunjukkan kekuasaannya. Ia tidak tahu bahwa setiap keripik yang ia jatuhkan ke lantai, sebenarnya sedang menambah beban kesombongan yang suatu saat akan menghancurkannya sendiri. Pak Hartono, yang dari tadi duduk gelisah di meja utama, melihat kejadian itu dengan ekspresi kosong. Ia tidak tertawa. Ia tidak ikut menghina. Tapi ia juga tidak berani menegur istrinya. Matanya terus melihat ponselnya. Ada pesan masuk dari direkturnya. "Pak, pembeli aset kita sudah siap. Beliau akan datang ke lokasi acara Bapak. Tolong siapkan diri." Pak Hartono menggigil. Ia tidak tahu bahwa pembeli itu sedang memunguti keripik singkong di lantai gedungnya sendiri. Ibu Ratna selesai membereskan keripik. Ia berdiri dan membawa kardus itu kembali ke meja belakang. Ia tidak mengatakan sepatah kata pun pada Nyonya Hartono. Ia hanya menatap sekilas ke arah panggung, ke arah Doni yang masih berdiri dengan mata basah. Ibu Ratna tersenyum. Lalu ia duduk kembali di kursi goyangnya di meja belakang dekat dapur. Ia membuka kardus itu dan mengambil satu keripik singkong yang masih utuh. Ia memakannya perlahan. Di tengah keriuhan pesta, di tengah tawa para tamu yang merendahkannya, Ibu Ratna menikmati singkong buatannya sendiri. Dan di sudut hatinya, ia berbisik pada almarhum suaminya. "Pak, lihatlah, mereka merendahkan singkongmu. Tapi tidak apa. Besok mereka akan merendahkan kepalanya sendiri di depan kita." Waktu itu belum tiba. Tapi ia sudah dekat. Sangat dekat. Setelah insiden keripik singkong berserakan, suasana di ruang resepsi kembali normal. Para tamu kembali fokus pada hidangan dan percakapan ringan. Namun di meja-meja utama, gelombang sindiran baru mulai bergulir. Kali ini bukan dari Nyonya Hartono, bukan dari Andika, tapi dari saudara-saudara Nyonya Hartono yang duduk di meja bundar nomor 2, tepat di samping panggung. Tante Linda, adik kandung Nyonya Hartono, adalah biang kerok utama. Ia duduk di antara Om Didi suaminya dan sepupunya yang bernama Rika. Tante Linda adalah wanita berusia 50 tahun dengan rambut pendek keriting dan kacamata berbingkai tebal. Ia dikenal di keluarga Hartono sebagai wanita paling tajam lidahnya. Tidak ada yang aman dari komentarnya, termasuk Ibu Ratna yang bahkan belum pernah ia temui sebelumnya. "Makanannya enak-enak semua, ya?" ucap Tante Linda sambil mengunyah daging panggang. "Tapi saya jadi ingat tadi, itu loh, singkong yang berserakan. Saya sampai tidak nafsu makan. Memalukan sekali." Om Didi menimpali sambil menyuap kentang tumbuk. "Iya, masa di acara sekelas ini ada yang bawa jajanan pinggir jalan? Kalau tidak punya uang untuk beli oleh-oleh yang bagus, mending tidak usah bawa apa-apa. Daripada bikin malu." Rika, sepupu yang duduk di samping Tante Linda, ikut bersuara. "Kasihan Wulan. Punya mertua kayak gitu. Nanti kalau sudah punya anak, anaknya diajar makan keripik singkong terus. Gak naik kelas, nanti." Mereka bertiga tertawa. Tidak keras, tapi cukup terdengar oleh beberapa tamu di meja sebelah. Tamu-tamu itu hanya diam dan saling pandang. Ada yang merasa tidak enak. Ada yang ikut tersenyum. Tapi tidak ada yang berani menegur. Keluarga Hartono adalah keluarga yang disegani. Melawan mereka berarti kehilangan relasi bisnis. Tante Linda tidak berhenti di situ. Ia menoleh ke arah Om Didi. "Kamu lihat mobilnya tadi, Di? Mobil pikap hijau itu? Sampai sekarang saya masih tidak percaya. Masa orang yang datang ke pernikahan di gedung mewah begini masih pakai mobil kayak gerobak sapi?" Om Didi mengangguk-angguk. Saya lihat. Ban depannya kempis sebelah lagi. Mungkin isinya angin seadanya. Dijamin remnya blong." Rika menambahkan, "Dan saya dengar dari petugas parkir, mobil itu diparkir di pojok dekat sampah. Kata petugasnya, mobil itu nggak layak parkir di area VIP. Jadi ya sudah, dipinggirkan aja."
Tante Linda meletakkan garpunya pelan. Matanya menyipit. Memang pantas dipinggirkan. Orangnya juga pantas dipinggirkan. Lihat saja, dia duduk di meja belakang dekat dapur. Itu tempat yang tepat untuk orang sepertinya. Di meja lain, beberapa tamu yang mendengar sindiran ini mulai ikut berkomentar. Seorang pria parubaya berdasi merah bergumam pada istrinya. Itu ibu dari pengantin laki-laki. Ya? Kok diperlakukan seperti pembantu? Kasihan sekali. Istrinya menjawab pelan. Itu namanya resiko kalau menikahi orang miskin. Mau tidak mau, keluarga besar jadi ikut malu. Wulan seharusnya memilih dari keluarga yang sederajat. Pria itu menghela napas. Tapi kasihan juga sih. Ibu itu kelihatannya baik. Istrinya mendengus. Baik tidak cukup di dunia ini, Mas. Yang penting adalah gengsi dan harta. Percakapan-percakapan semacam itu terjadi di beberapa meja. Hinaan tidak lagi datang dari satu arah, tapi merata seperti racun yang menyebar cepat. Ibu Ratna menjadi bulan-bulanan tanpa hadir di tengah mereka. Ia hanya duduk di meja belakang, tidak tahu bahwa setiap suap nasi yang ia makan, disertai dengan tusukan kata-kata dari puluhan mulut yang tidak pernah ia kenal sebelumnya. Doni mulai merasakan perubahan suasana. Ia melihat beberapa tamu sesekali menoleh ke meja belakang lalu tertawa kecil. Ia mendengar suara Tante Linda yang agak keras saat berbicara tentang mobil pikap hijau. Doni ingin meninggalkan panggung dan duduk bersama ibunya. Tapi Wulan terus memegang tangannya erat. Sebentar lagi, Doni. Sebentar lagi kita selesai. Tolong jangan pergi. Doni menarik napas kasar. Ia tidak tahu bagaimana ibunya bisa tetap tenang. Jika ia berada di posisi ibunya, mungkin ia sudah meninggalkan gedung ini sejak tadi. Tapi Ibu Ratna bukan Doni. Ibu Ratna adalah wanita yang telah hidup berpuluh-puluh tahun dengan lebih banyak luka daripada senyuman. Ia terbiasa, bukan karena ia pantas dihina, tapi karena ia tahu bahwa suatu saat, Allah akan memenangkan orang-orang sabar tanpa harus mereka membalas. Di meja belakang, Ibu Ratna menghabiskan sepiring nasi dan lauk sederhana. Ia tidak mengambil makanan mewah seperti lobster atau steak. Ia hanya mengambil nasi, sayur lodeh, dan tempe goreng yang tersedia di meja prasmanan dekat dapur. Seorang koki dapur sempat bertanya, "Ibu tidak mau ambil daging panggang?" "Bu, enak itu, buatan koki dari Hotel Bintang 5. Ibu Ratna tersenyum. "Tidak usah, Nak. Sayur lodeh ini sudah enak banget. Masakan kamu enak." "Ya." Koki itu tersipu malu. Ia tidak tahu bahwa wanita sederhana di depannya adalah orang yang bisa membeli Hotel Bintang 5 itu jika ia mau. Tapi Ibu Ratna tidak perlu pamer. Ia tidak perlu menunjukkan siapa dirinya. Waktunya belum tiba. Tiba-tiba, Tante Linda berdiri dari mejanya. Ia berjalan ke arah meja belakang dengan piring kecil di tangannya. Ia sengaja ingin melihat langsung reaksi Ibu Ratna. Diikuti oleh Rika, Tante Linda berjalan dengan langkah anggun, seolah ia sedang berjalan di atas karpet merah. Begitu sampai di meja Ibu Ratna, Tante Linda meletakkan piringnya di atas meja. Isi piring itu adalah kulit ayam dan tulang sisa makanannya. "Bu Ratna, ini sisa makanan saya," kata Tante Linda dengan suara manis tapi penuh kepalsuan. "Lumayan buat lauk. Kasihan ibu cuma makan sayur lodeh. Nanti habisin ya. Jangan malu-malu." Rika di belakangnya tertawa kecil. Ibu Ratna menatap piring berisi tulang dan kulit ayam itu. Ia tidak marah. Ia tidak tersinggung. Ia justru tersenyum. "Terima kasih, Bu. Tapi saya sudah kenyang. Mungkin Bu Linda bisa memberikannya pada karyawan dapur. Mereka juga butuh makan." Tante Linda terkejut. Ia tidak menyangka wanita kampung ini bisa menjawab dengan kalimat yang halus namun menusuk. "Karyawan dapur butuh makan?" Apakah Ibu Ratna sedang menyindir bahwa ia sama dengan karyawan dapur? Tante Linda tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya mendengus lalu berbalik dan kembali ke mejanya dengan perasaan kesal. Rika mengikutinya sambil bergumam. "Kurang ajar, si mbok kampung itu. Berani nyindir balik." Ibu Ratna hanya menggeleng pelan. Ia tidak bermaksud menyindir. Ia hanya berkata jujur. Karyawan dapur memang butuh makan. Dan mereka lebih pantas menerima sisa makanan daripada dirinya. Tapi Tante Linda terlalu sombong untuk melihat itu sebagai kebenaran. Baginya, itu adalah serangan. Dan ia tidak suka diserang oleh orang yang ia anggap rendah. Sepanjang sisa acara, Tante Linda terus bergumam pada Nyonya Hartono tentang keberanian Ibu Ratna. Nyonya Hartono hanya tersenyum. "Jangan hiraukan, Lin. Nanti setelah acara selesai,
kita tidak akan pernah bertemu dia lagi. Biar dia kembali ke kampungnya dengan mobil reotnya. Mereka tertawa berdua. Mereka tidak tahu bahwa sebentar lagi, mobil reot itu akan menjadi topik pembicaraan seluruh kota. Dan mereka tidak tahu bahwa Ibu Ratna tidak akan kembali ke kampung sebagai wanita miskin. Ia akan kembali sebagai pemenang. Di tengah gemerlap persepsi, di balik panggung utama yang dihiasi ribuan bunga mawar putih, terjadi drama lain yang tidak terlihat oleh para tamu. Wulan, pengantin wanita yang masih mengenakan gaun putih panjang dengan kereta sepanjang 3 meter, sedang berdiri di depan cermin besar di ruang rias pribadi. Wajahnya yang tadi berseri-seri saat memotong kue, kini berubah muram. Matanya sembab. Hidungnya memerah. Ia habis menangis. Seorang penata rias sedang membersihkan sisa-sisa air mata di pipi Wulan, agar tidak merusak riasan sempurna yang dibuat dengan biaya puluhan juta rupiah. Wulan tidak banyak bicara. Pikirannya melayang ke meja belakang. Ia membayangkan Ibu Ratna yang duduk sendirian. Ia membayangkan keripik singkong yang berserakan di lantai. Ia membayangkan Tante Linda yang berjalan ke meja belakang dengan piring berisi tulang ayam. Semua itu dilihatnya dari kejauhan. Dan semua itu membuat dadanya sesak. Tante Linda cerita tadi, dia kasih sisa makanan ke Ibu Doni, bisik penata rias tanpa diminta. Katanya Ibu Doni malah nyindir balik. Kurang ajar sekali. Ya, Mbak Wulan? Masa mertua Mbak Wulan sebegitu kampungannya? Wulan mengepalkan tangannya di pangkuan. Ia tidak menjawab. Ia hanya menggigit bibirnya hingga hampir berdarah. Ia tidak suka mendengar orang menghina Ibu Ratna. Tapi ia juga tidak bisa marah pada penata rias itu. Karena jika ia marah, berita itu akan cepat sampai ke telinga ibunya. Dan ibunya akan marah besar. Pintu ruang rias terbuka. Masuklah Nyonya Hartono dengan langkah mantap. Gaun ungunya berkibar seperti bendera perang. Wajahnya tidak tersenyum. Begitu melihat Wulan, ia langsung mengangkat alis. Kamu kenapa? Matanya sembab. Siapa yang bikin kamu nangis? Apakah Doni? Tanya Nyonya Hartono dengan nada curiga. Wulan menggeleng cepat. Bukan, Ma. Bukan Doni. Aku hanya merasa sedikit pusing. Nyonya Hartono mendekat dan berdiri di belakang Wulan, menatap bayangan putrinya di cermin. Dengarkan, Wulan. Ibu mau bicara serius dengan kamu. Penata rias segera mengerti kode. Ia pamit keluar dengan alasan mengambil bedak. Pintu ditutup. Ruang rias kini hanya berisi Nyonya Hartono dan Wulan berdua. Nyonya Hartono menarik kursi dan duduk di samping Wulan. Wajahnya yang tadi tegas, kini berubah menjadi serius bercampur ancaman. Wulan, ibu tidak suka dengan cara kamu memperlakukan ibu mertuamu nanti, ucap Nyonya Hartono. Wulan terkejut. Maksud ibu, Ma? Selama ini aku bersikap sopan pada Ibu Ratna. Nyonya Hartono mendengus. Sopan? Justru itu masalahnya. Kamu terlalu sopan. Kamu terlalu dekat. Tadi ibu lihat kamu hampir menangis saat Ibu Doni dipindahkan ke meja belakang. Kamu juga melirik terus ke arahnya saat acara pemotongan kue. Itu tidak boleh. Itu akan membuat keluarga kita terlihat lemah. Wulan menunduk. Ibu, dia ibu dari suamiku. Aku tidak bisa bersikap dingin padanya. Bisa? Tegas Nyonya Hartono. Kamu harus bisa. Keluarga kita adalah keluarga terpandang. Kita punya nama besar. Kalau kamu terlalu dekat dengan wanita kampung seperti dia, orang-orang akan mengira kita sekelas dengan dia. Itu akan merusak reputasi keluarga. Wulan mengangkat wajahnya. Matanya mulai berkaca-kaca lagi. Tapi ibu, dia baik. Dia tidak pernah menyakiti siapapun. Bahkan saat Tante Linda memberinya sisa tulang ayam, dia tidak marah. Dia hanya tersenyum. Nyonya Hartono tertawa sinis. Itu bukan kebaikan, Wulan. Itu kelemahan. Orang yang tidak marah saat dihina adalah orang yang tidak punya harga diri. Apakah kamu mau punya mertua seperti itu? Apakah kamu mau anak-anakmu nanti punya nenek seperti itu? Wulan diam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Di satu sisi, ia mencintai Doni. Di sisi lain, ia takut pada ibunya. Ibunya adalah badai yang tidak bisa dihentikan. Selama 23 tahun hidupnya, Wulan tidak pernah sekalipun berani melawan ibunya. Nyonya Hartono mendekatkan wajahnya ke telinga Wulan. Dengarkan baik-baik, nak. Mulai sekarang, kamu harus menjaga jarak dengan Ibu Doni. Jangan terlalu sering menatapnya. Jangan terlalu sering menyapanya. Apalagi nanti setelah resepsi selesai, jangan pernah mengundangnya ke rumah kita. Cukup Doni yang boleh datang. Tapi ibunya,
Tidak usah. Wulan menangis pelan. Air matanya mengalir deras meski sudah ditahan. Tapi dia ibuku juga sekarang. Ma, aku tidak tega. Nyonya Hartono berdiri. Wajahnya dingin. Kalau kamu tidak tega, berarti kamu memilih dia daripada ibumu sendiri. Pikirkan itu baik-baik, Wulan. Jangan sampai ibu kecewa pada anak tunggal ibu. Ia berbalik dan berjalan menuju pintu. Sebelum keluar, ia berhenti sejenak. Oh ya, satu lagi. Nanti saat acara sungkaman, jangan terlalu lama bersimpuh di depan Ibu Doni. Cukup 3 detik. Lalu cepat-cepat berdiri. Ibu tidak mau melihat anak ibu berlama-lama di depan wanita kampung itu. Pintu ditutup dengan keras. Wulan duduk terdiam di depan cermin. Gaun putihnya yang mahal terasa seperti belenggu. Mahkotanya terasa seperti beban. Ia menatap bayangannya sendiri. Air mata terus mengalir. Tidak ada yang bisa ia lakukan. Ia terlalu lemah. Ia terlalu takut. Sementara itu, di luar ruang rias, Doni sedang mencari Wulan. Ia ingin mengajak Wulan menemui ibunya di meja belakang. Tapi Doni dicegat oleh Andika. Doni, mau kemana? Tanya Andika dengan nada tidak ramah. Mau ke belakang. Ajak Wulan menemui ibuku, jawab Doni singkat. Andika tertawa. Jangan sekarang. Biarkan ibumu sendiri dulu di sana. Lagi pula sebentar lagi ada acara sungkaman. Nanti di panggung saja kamu ketemu sama ibumu. Toh hanya sebentar. Doni mengepalkan tangan. Saya sudah tidak tahan, Mas Andika. Ibu saya di belakang sendirian. Tidak ada satupun dari keluarga kalian yang menemaninya. Andika mengangkat bahu. Itu bukan urusan kami. Ibumu kami undang, kami beri tempat duduk, kami beri makan. Itu sudah lebih dari cukup untuk orang sekelas dia. Doni hendak membalas, tapi suara pembawa acara terdengar dari panggung. Acara sungkaman segera dimulai. Semua keluarga diminta bersiap. Andika menepuk pundak Doni. Ayo, naik ke panggung. Nanti setelah acara selesai, kamu bisa peluk ibumu sepuasnya. Tapi untuk saat ini, jadi pengantin yang baik. Jangan buat malu keluarga besar. Doni tidak punya pilihan. Ia melangkah ke panggung dengan berat hati. Di panggung, Wulan sudah berdiri dengan wajah yang masih basah meski sudah dipoles ulang. Mereka berdua saling pandang. Sama-sama tahu. Sama-sama terluka. Tapi sama-sama tidak bisa bersuara. Di meja belakang, Ibu Ratna merapikan kebayanya. Ia tahu acara sungkaman akan segera dimulai. Ia berdiri dan berjalan pelan menuju panggung. Tidak ada yang mengiringinya. Tidak ada yang menyambutnya. Ia berjalan sendiri di antara meja-meja mewah yang dipenuhi tamu yang hampir semuanya meremehkannya. Tapi langkahnya tidak goyah. Karena di hatinya, ia tahu. Sebentar lagi, semua mata akan tertuju padanya. Bukan karena benci, tapi karena takjub. Acara sungkaman segera dimulai. Pembawa acara dengan suara lantang mempersilakan kedua mempelai untuk duduk bersimpuh di depan panggung. Doni dan Wulan berlutut di atas bantal sutra berwarna merah marun. Di hadapan mereka, kursi-kursi telah disusun rapi untuk para orang tua dan keluarga besar. Pak Hartono duduk di kursi paling kanan dengan wajah kusut. Beliau masih sibuk memeriksa ponselnya. Nyonya Hartono duduk di sampingnya dengan senyum penuh kemenangan. Di samping Nyonya Hartono, duduk Tante Linda, Om Didi, Andika, dan beberapa saudara lainnya. Sementara itu, kursi untuk Ibu Ratna, ibu kandung Doni, berada di ujung paling kiri. Bukan di samping Pak Hartono sebagaimana mestinya. Bukan di posisi terhormat. Namun di pojok, hampir tersembunyi di balik hiasan bunga. Ibu Ratna berjalan menuju kursi itu. Tidak ada yang membantunya. Tidak ada yang mempersilakan duduk. Ia hanya duduk sendiri di kursi kayu yang tidak senyaman kursi empuk milik Nyonya Hartono. Namun ia tetap tersenyum. Ia melipat tangan di pangkuan dan menunggu dengan sabar. Pembawa acara memulai rangkaian sungkaman. Yang pertama adalah sungkaman kepada orang tua mempelai wanita. Doni dan Wulan bersimpuh di hadapan Pak Hartono dan Nyonya Hartono. Doni mencium tangan Pak Hartono dengan hormat. Ia juga mencium tangan Nyonya Hartono meskipun hatinya berontak. Nyonya Hartono tersenyum lebar. Ia menepuk-tepuk pundak Doni pelan. Selamat, nak. Jadilah suami yang baik untuk Wulan. Jangan seperti ibumu, ya. Jadilah seperti kami. Ucap Nyonya Hartono dengan suara cukup keras. Beberapa tamu tertawa kecil. Doni menahan amarah. Wulan menunduk malu. Setelah selesai dengan keluarga Hartono, giliran Ibu Ratna.
Pembawa acara mempersilakan Doni dan Wulan untuk bersimpuh di hadapan ibu kandung mempelai laki-laki. Doni segera bergerak cepat. Ia hampir berlari ke arah ibunya. Wulan mengikuti dengan langkah gugup. Mereka berdua berlutut di depan Ibu Ratna. Doni mengambil tangan ibunya dan menciumnya dengan penuh hormat. Air matanya mulai menetes. "Maafkan saya, Bu. Maafkan Doni," bisik Doni dengan suara parau. Ibu Ratna mengusap kepala Doni. "Tidak perlu minta maaf, Nak. Ibu bangga padamu. Ibu sayang kamu. Ibu doakan yang terbaik untukmu dan Wulan." Wulan kemudian mencium tangan Ibu Ratna. Suaranya gemetar. "Maaf, Bu. Maafkan saya jika ada salah. Terima kasih sudah menerima saya sebagai menantu." Ibu Ratna tersenyum pada Wulan. "Tidak usah minta maaf, Nak. Kamu menantu yang baik. Ibu sayang kamu seperti anak sendiri." Momen haru itu berlangsung hanya beberapa detik. Namun Nyonya Hartono tidak tahan melihatnya. Ia tidak suka melihat putrinya bersimpuh terlalu lama di hadapan wanita kampung itu. Ia tidak suka melihat Doni menangis di depan ibunya. Ia merasa panggung sedang direbut oleh seseorang yang tidak pantas. Tanpa pikir panjang, Nyonya Hartono berdiri dari kursinya. Ia berjalan ke arah pembawa acara dan merebut mikrofon dari tangan pria itu. Semua tamu terkejut. Wajah-wajah menoleh ke arah Nyonya Hartono. Pak Hartono terlihat tegang. Andika tersenyum sinis. Tante Linda dan Om Didi bersiap-siap menikmati pertunjukan. Nyonya Hartono menaiki panggung. Ia berdiri di tengah dengan mikrofon di tangan. Suaranya menggema ke seluruh ruangan. "Selamat siang, bapak-bapak, ibu-ibu, dan seluruh tamu undangan," ucap Nyonya Hartono dengan nada tinggi. "Maaf saya interrup sebentar. Hanya ingin menyampaikan sesuatu dari hati ke hati." Semua tamu terdiam. Ibu Ratna, Doni, dan Wulan masih berlutut di panggung. Mereka tidak bisa kemana-mana. Nyonya Hartono melanjutkan. "Saya sebagai ibu dari mempelai wanita ingin menyampaikan rasa terima kasih pada semua tamu yang sudah hadir. Tapi saya juga ingin menyampaikan perasaan saya yang sebenarnya." Ia menoleh ke arah Ibu Ratna yang masih duduk di kursi pojok. Matanya menyipit. "Kami keluarga Hartono, keluarga besar dengan nama dan harta, telah menerima menantu dari keluarga sederhana. Itu bukan masalah. Masalahnya adalah, keluarga sederhana itu ternyata tidak paham tata krama di acara sekelas ini. Datang dengan mobil tua reot, bawa oleh-oleh keripik singkong, pakai baju kebaya lusuh. Dan sekarang, sungkaman yang seharusnya hanya 3 detik, diulur-ulur sampai hampir semenit. Apakah ini acara sungkaman atau acara tangis-tangisan di kampung?" Para tamu mulai berbisik. Ada yang tertawa kecil. Ada yang menggeleng-geleng. Tapi tidak ada yang berani menyela. Nyonya Hartono terus berbicara. "Saya hormat pada Ibu Ratna sebagai ibu dari menantu saya. Tapi saya juga harus jujur. Tolong, lain kali kalau diundang ke acara besar, belajar dulu tata caranya. Jangan bawa-bawa kebiasaan kampung ke keluarga kami. Ini pernikahan mewah, bukan arisan RT. Kalau tidak punya biaya untuk datang dengan pantas, lebih baik tidak usah datang. Cukup kirim doa dari kampung." Ruangan menjadi sunyi. Sunyi yang mencekik. Doni berdiri dengan tubuh gemetar. Wajahnya merah padam. Ia ingin berteriak. Ia ingin merebut mikrofon dan membantingnya ke lantai. Tapi Wulan menarik ujung jasnya. "Tolong, Doni. Jangan," bisik Wulan dengan suara nyaris tak terdengar. Di kursi pojok, Ibu Ratna berdiri perlahan. Semua mata tertuju padanya. Ia tidak marah. Ia tidak menangis. Ia hanya berdiri dan menatap Nyonya Hartono dengan tatapan yang tidak bisa diartikan. Bukan benci, bukan dendam, tapi tatapan yang penuh kepastian. Seperti orang yang tahu bahwa sebentar lagi segalanya akan berubah. Ibu Ratna tidak membalas satu kata pun. Ia hanya berjalan pelan meninggalkan kursi pojok. Ia berjalan menuju pintu utama. Bukan untuk pergi, tapi untuk sesuatu yang lebih besar. Doni melihat ibunya berjalan keluar. Hatinya hancur. Ia mengira ibunya pergi karena tidak kuat menahan malu. Ia tidak tahu bahwa ibunya hanya keluar sebentar untuk menjemput seseorang yang akan mengubah seluruh arah sejarah pernikahan ini. Di pintu utama, di luar gedung, sebuah mobil mewah hitam sedang parkir di depan. Dari dalam mobil itu, seorang pria berjas tegas keluar. Ia adalah Pak Rudi Hartawan, Direktur Utama Kencana Global. Di tangannya ada map tebal berisi dokumen. Ia melihat Ibu Ratna keluar dari gedung. Ia segera membungkuk hormat. "Bu Ratna,
Maaf saya terlambat. Ada macet parah di dalam kota, ucap Pak Rudi dengan suara penuh hormat. Ibu Ratna mengangguk. Tidak apa, Pak Rudi. Ikut saya. Sekarang saatnya kita masuk. Mereka berdua melangkah masuk ke dalam gedung. Di belakang Pak Rudi, 2 orang asisten membawa koper kecil berisi meterai dan nota kesepakatan. Pintu utama terbuka lebar. Pak Rudi melangkah masuk dengan percaya diri. Semua tamu menoleh. Mereka mengenali wajah Pak Rudi Hartawan. Wajah yang sering muncul di majalah bisnis dan televisi. Wajah pemilik perusahaan properti terbesar di Asia Tenggara. Nyonya Hartono tersenyum lebar. Ia mengira Pak Rudi datang untuknya. Ia bersiap turun dari panggung untuk menyambut. Tapi Pak Rudi tidak menghampiri Nyonya Hartono. Ia tidak menghampiri Pak Hartono. Ia tidak menghampiri Andika atau Tante Linda. Pak Rudi berjalan cepat menuju pintu masuk. Dan di sana, di ambang pintu, ia bertemu dengan Ibu Ratna. Di depan semua tamu yang membeku, Pak Rudi Hartawan membungkuk dalam. Menundukkan kepalanya hingga 90 derajat. Dan berkata dengan suara lantang yang menggema ke seluruh ruangan. Maafkan saya, Ibu. Saya terlambat. Semua berkas akuisisi sudah siap. Tinggal Ibu yang tanda tangan. Ruangan hening. Jatuh jarum pun terdengar. Nyonya Hartono pucat pasi. Pak Hartono jatuh terduduk di kursinya. Dan Ibu Ratna, wanita kampung berbaju kebaya lusuh, hanya tersenyum tipis. Ruangan besar yang sedetik yang lalu masih dipenuhi suara bisik dan tawa kini berubah menjadi lautan sunyi. Sunyi yang begitu dalam hingga suara tetesan air dari pendingin ruangan pun terdengar jelas. Semua mata tertuju pada satu titik di pintu utama. Di sana berdiri Ibu Ratna dengan kebaya lusuhnya. Di sampingnya, Pak Rudi Hartawan, Direktur Utama Kencana Global, masih dalam posisi membungkuk hormat. Di belakang mereka, 2 orang asisten berdiri tegak dengan koper dokumen di tangan. Pak Rudi Hartawan adalah nama yang tidak asing bagi siapapun di ruangan itu. Beliau adalah pengusaha properti nomor 1 di Asia Tenggara. Perusahaannya memiliki gedung pencakar langit di 10 negara. Namanya selalu masuk daftar orang terkaya versi majalah bisnis internasional. Beliau adalah orang yang biasa dilayani oleh menteri dan gubernur. Dan kini, orang besar itu membungkuk di depan seorang wanita kampung yang tadi pagi diparkir mobilnya di pojok dekat sampah. Nyonya Hartono masih berdiri di panggung dengan mikrofon di tangan. Wajahnya yang tadi penuh kemenangan kini berubah menjadi abu-abu pucat. Mulutnya terbuka setengah, tetapi tidak ada suara yang keluar. Ia seperti ikan yang kehabisan air di atas meja dapur. Pak Hartono, ayah Wulan, berdiri dari kursinya dengan tubuh gemetar. Ia mengenali Pak Rudi. Ia bahkan sedang berusaha menjual aset perusahaannya kepada seseorang yang tidak ia kenal identitasnya. Beliau tidak pernah menyangka bahwa pembeli misterius itu adalah mertua dari anaknya sendiri. Pak Hartono menggenggam ponselnya erat-erat. Layar ponsel itu masih menampilkan pesan dari direkturnya tadi pagi. Pak, pembeli aset kita adalah pemilik tunggal Kencana Global. Beliau wanita. Nama belakang beliau tidak tercantum di dokumen. Hanya inisial R. Pak Hartono menggigil. Inisial R Ratna. Ibu Ratna berjalan pelan memasuki ruangan. Pak Rudi mengikuti di belakangnya seperti pengawal setia. Ibu Ratna tidak berjalan ke panggung. Ia berjalan ke meja belakang, meja yang tadi diberikan untuknya. Ia mengambil tas lusuhnya dari atas meja. Ia membuka resleting tas itu perlahan. Semua mata mengikuti setiap gerakannya. Dari dalam tas, Ibu Ratna mengeluarkan sebuah map berwarna coklat tua. Map itu tebal dan tampak sering dibuka tutup. Ia lalu mengeluarkan sebuah amplop merah besar. Amplop itu tidak lusuh. Sebaliknya, amplop itu tampak baru dan mahal, terbuat dari kertas bertekstur dengan segel emas di perekatnya. Ibu Ratna menoleh ke arah Pak Rudi. Pak Rudi, tolong naik ke panggung. Jelaskan pada semua tamu di sini tentang siapa saya sebenarnya. Saya akan menyusul. Pak Rudi mengangguk. Ia berjalan ke panggung dengan langkah tegas. Tanpa meminta izin, ia mengambil mikrofon dari tangan Nyonya Hartono yang masih membeku. Nyonya Hartono tidak bisa berkutik. Ia hanya mundur ke belakang panggung dengan langkah limbung. Pak Rudi menghadap ke seluruh tamu. Suaranya berat dan penuh otoritas. Selamat siang, bapak-bapak, ibu-ibu, dan seluruh tamu undangan. Saya Rudi Hartawan, Direktur Utama Kencana Global. Saya di sini bukan sebagai tamu undangan. Saya di sini sebagai wakil dari pemilik perusahaan kami. Ia berhenti sejenak, menatap Ibu Ratna yang masih berdiri di meja belakang.
Pemilik tunggal dan CEO Kencana Global adalah wanita yang berdiri di meja belakang itu. Ibu Ratna, ibu dari mempelai laki-laki, Doni. Ruangan bergemuruh. Bukan dengan tepuk tangan, tetapi dengan suara terkejut yang keluar dari puluhan mulut serentak. Suara kursi tergeser. Suara gelas jatuh. Suara napas yang tertahan. Tante Linda menjatuhkan garpu hingga berbunyi keras di lantai. Om Didi membeku dengan sendok masih di mulut. Andika, yang tadi paling keras menghina, kini duduk lemas di kursinya, wajahnya sepucat kapas. Pak Rudi melanjutkan. 10 tahun yang lalu, Ibu Ratna mendirikan Kencana Global dari nol. Beliau memulai usaha ini di kampung halamannya dengan modal tabungan pensiun suaminya yang telah tiada. Kini perusahaan kami memiliki aset lebih dari 20 triliun rupiah. Kami memiliki gedung perkantoran di Jakarta, Surabaya, Bali, Singapura, Kuala Lumpur, dan Bangkok. Dan beliau memilih untuk tetap tinggal di kampung. Beliau memilih untuk tetap menggunakan mobil tua peninggalan suaminya. Bukan karena beliau miskin, tetapi karena beliau rendah hati. Pak Rudi menunjuk ke arah paket dokumen yang dipegang asistennya. Hari ini, Ibu Ratna datang bukan hanya sebagai ibu mempelai laki-laki. Beliau datang sebagai calon pembeli aset PT Hartono Jaya, perusahaan milik keluarga Hartono yang saat ini sedang berada di ambang kebangkrutan. Semua mata menoleh ke arah Pak Hartono. Beliau duduk dengan kepala tertunduk. Wajahnya merah pada menahan malu. Nyonya Hartono di belakang panggung hampir pingsan. Wulan yang masih berlutut di panggung menangis terseduh-seduh. Doni memeluk Wulan erat, air matanya juga mengalir. Ibu Ratna mulai berjalan menuju panggung. Setiap langkahnya disaksikan oleh semua tamu. Kini tidak ada yang tertawa. Tidak ada yang berbisik jahat. Yang ada hanyalah rasa takut dan malu yang menyelimuti setiap orang yang tadi ikut menghina. Ibu Ratna naik ke panggung. Ia berdiri di samping Pak Rudi. Ia mengambil mikrofon dengan tangan kanannya. Tangan kirinya masih memegang amplop merah. "Selamat siang, semua," ucap Ibu Ratna dengan suara lembut namun jelas. "Maaf jika penampilan saya mengecewakan banyak orang tadi. Saya hanya ingin menjadi ibu biasa di pernikahan anak saya. Saya tidak berniat menunjukkan kekayaan. Saya tidak berniat membalas penghinaan. Saya hanya ingin Doni bahagia." Ia menoleh ke arah Nyonya Hartono yang kini bersembunyi di balik tirai panggung. "Bu Hartono, saya tidak marah pada ibu. Saya tidak marah pada Andika, pada Tante Linda, pada Om Didi, atau siapapun yang tadi menghina saya. Saya sudah tua. Saya sudah terlalu sering direndahkan untuk bisa marah pada hal-hal kecil seperti itu." Ia menghela napas. "Tapi saya juga manusia. Saya punya perasaan. Melihat keripik singkong buatan saya berserakan di lantai, mendengar suami anak saya dipaksa menjauh dari saya, duduk di meja belakang dekat dapur, itu sakit. Tapi saya diam. Karena saya percaya pada keadilan Allah. Dan hari ini, keadilan itu datang tanpa saya minta." Ibu Ratna membuka amplop merah di tangannya. Ia mengeluarkan setumpuk dokumen. "Ini adalah akta kepemilikan Kencana Global. Dan ini adalah surat penawaran pembelian aset PT Hartono Jaya yang sudah saya tanda tangani sejak seminggu lalu." Ia menatap Pak Hartono yang masih duduk lemas. "Pak Hartono, Bapak tidak perlu tahu siapa saya. Tapi Bapak harus tahu bahwa saya tidak akan membeli aset Bapak hari ini." Pak Hartono terperanjat. Matanya membelalak. "Maksud Ibu?" Ibu Ratna tersenyum tipis. "Saya batalkan pembelian itu. Bapak bisa mencari pembeli lain. Tapi jujur saja, Pak, tidak ada pembeli lain. Perusahaan Bapak sudah mati. Satu-satunya yang mau membeli aset Bapak adalah saya. Dan sekarang saya batalkan." Pak Hartono jatuh terduduk di lantai panggung. Wajahnya hancur. Tangannya gemetar hebat. Nyonya Hartono menjerit dari balik tirai. "Tidak, Ibu Ratna, jangan." Ibu Ratna tidak menggubris. Ia melanjutkan. "Tapi jangan takut, Pak Hartono. Saya tidak akan membiarkan keluarga anak saya hancur. Saya punya tawaran lain untuk Bapak. Bukan sebagai pembeli, sebagai mitra." Ia memanggil Wulan dan Doni untuk berdiri. Wulan masih menangis. Doni memapah istrinya berdiri. Mereka berdua berdiri di samping Ibu Ratna. "Mulai hari ini, Kencana Global akan menyuntik dana segar ke PT Hartono Jaya. Sebagai gantinya, Wulan dan Doni akan menjadi pemilik saham mayoritas perusahaan itu. Bapak dan Ibu Hartono boleh tetap tinggal di rumah Bapak. Bapak boleh tetap menggunakan mobil mewah Bapak. Tapi keputusan bisnis ada di tangan Wulan dan Doni.
Ia menatap Nyonya Hartono yang kini sudah keluar dari balik tirai dengan wajah hancur. Ibu Hartono, ibu tidak usah khawatir. Saya tidak akan tinggal di rumah ibu. Saya akan kembali ke kampung dengan mobil reot saya. Tapi mulai hari ini, ibu harus belajar bahwa orang yang ibu hina kemarin bisa jadi adalah orang yang menyelamatkan ibu hari ini. Ibu Ratna berbalik menghadap ke semua tamu. Ia mengangkat mikrofon untuk terakhir kalinya. Saudara-saudara sekalian, saya bukan siapa-siapa. Saya hanya ibu dari Doni. Saya hanya nenek dari calon cucu saya nanti. Tapi pesan saya sederhana. Jangan pernah menghina orang dari penampilannya. Karena Allah tidak melihat pakaian atau mobil kita. Allah melihat hati. Dan hati yang sombong, suatu saat akan jatuh dengan sendirinya. Ia meletakkan mikrofon. Ia menatap Doni dan Wulan. Ia tersenyum. Selamat berbahagia, anak-anak ibu. Seluruh ruangan terdiam. Tidak ada tepuk tangan. Tidak ada teriakan. Yang ada hanya kesunyian yang penuh arti. Dan di tengah kesunyian itu, untuk pertama kalinya, Nyonya Hartono jatuh tersungkur di lantai panggung dan menangis. Bukan karena menyesal, tapi karena ia sadar bahwa selama ini ia salah. Bahwa selama ini ia membenci orang yang justru akan menyelamatkan keluarganya. Ruangan masih dalam suasana hening yang mencekam setelah pengakuan Ibu Ratna sebagai pemilik Kencana Global. Nyonya Hartono masih tersungkur di lantai panggung dengan tangis yang tertahan. Pak Hartono duduk lemas di kursinya seperti patung tanpa jiwa. Andika, Tante Linda, dan Om Didi tidak berani mengangkat wajah. Mereka hanya bisa menunduk dalam-dalam, seolah berharap lantai bisa menelan mereka hidup-hidup. Namun Ibu Ratna belum selesai. Ia berdiri di tengah panggung dengan amplop merah masih di tangan. Ada satu lagi babak dalam cerita ini yang belum ia buka. Satu rahasia terakhir yang akan mengubah segalanya secara permanen. Ia menatap Wulan, menantunya yang masih menangis di samping Doni. Matanya lembut, penuh kasih sayang, seperti seorang ibu yang sedang menatap anak kandungnya sendiri. Wulan, nak, panggil Ibu Ratna dengan suara lembut. Wulan mendongak. Wajahnya basah oleh air mata. Riasan mahalnya sudah luntur di beberapa tempat. Matanya bengkak. Hidungnya merah. Namun di balik semua itu, ada getaran haru yang sulit ia jelaskan. Ia merasa ada sesuatu yang besar akan terjadi. Sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan seumur hidupnya. Ibu Ratna mendekati Wulan. Ia menggandeng tangan menantunya itu dengan kedua tangannya. Tangan Ibu Ratna kasar. Penuh kapalan karena bertahun-tahun bekerja keras. Tapi genggaman itu hangat. Hangat seperti pelukan seorang ibu sejati. Wulan, selama 3 tahun terakhir, kau kuliah di universitas swasta ternama di kota ini, ucap Ibu Ratna pelan. Siapa yang membiayaimu? Wulan bingung dengan pertanyaan itu. Aku dapat beasiswa, Bu. Beasiswa penuh dari Yayasan Kencana Global. Aku tidak pernah tahu siapa di balik yayasan itu. Aku hanya tahu mereka membiayai semua biaya kuliahku sampai lulus sarjana. Ibu Ratna tersenyum. Yayasan itu adalah yayasan milikku, Wulan. Akulah yang membiayai kuliahmu diam-diam. Aku sudah memperhatikanmu sejak kau masih duduk di bangku sekolah menengah atas. Aku tahu kau anak yang baik. Aku tahu kau tidak sombong seperti orang tuamu. Aku ingin kau menjadi pendamping yang pantas untuk Doni. Wulan terperanjat. Mulutnya terbuka lebar. Tidak ada suara yang keluar. Matanya membesar tidak percaya. Doni di sampingnya juga terdiam. Ia tidak pernah tahu ibunya melakukan semua itu di belakang layar. Ibu Ratna melanjutkan. Dan lukisan-lukisanmu, Wulan. Lukisan yang kau kirim ke berbagai galeri tapi selalu ditolak. Lukisan yang kau pajang di media sosial tapi tidak pernah ada yang membeli. Aku membeli semuanya. Setiap lukisan yang kau hasilkan selama 3 tahun terakhir, aku beli. Aku simpan di ruang kerjaku. Aku pajang di dinding kantor pusat Kencana Global. Karyawanku sering bertanya siapa pelukis berbakat itu. Dan aku selalu menjawab, dia calon menantu saya. Wulan tersungkur di pangkuan Ibu Ratna. Tangisnya pecah. Bukan tangis sedih. Bukan tangis malu. Tapi tangis haru yang luar biasa. Selama ini ia merasa tidak dihargai. Selama ini ia merasa lukisannya tidak layak dipajang. Ternyata ada seseorang yang percaya padanya. Seseorang yang tidak pernah ia duga. Seseorang yang ia kenal sebagai wanita kampung dengan mobil reot. Ibu Ratna mengusap rambut Wulan lembut. Tenang, nak. Ibu tidak butuh terima kasih. Ibu hanya ingin kau bahagia. Itu saja. Kemudian Ibu Ratna melepaskan pelukannya.
Ia berdiri tegak. Wajahnya berubah serius. Ia mengeluarkan selembar dokumen terakhir dari amplop merah. Dokumen itu bermeterai cukup banyak. Tanda tangan dan segel perusahaan menghiasi setiap sudutnya. Sekarang, dengarkan baik-baik. Semua, ucap Ibu Ratna dengan suara keras hingga menggema ke seluruh ruangan. Seluruh tamu yang tadinya masih terpaku, kini mulai duduk tegak. Tidak ada yang berani berkedip. Dokumen ini adalah akta hibah saham Kencana Global. Perusahaan yang saya dirikan 10 tahun lalu. Perusahaan yang kini memiliki aset lebih dari 20 triliun rupiah. Dan mulai hari ini, saya menghibahkan 100% saham perusahaan itu kepada 2 orang. Ia menoleh ke arah Doni dan Wulan. Kepada Doni, anak kandung saya. Dan kepada Wulan, menantu yang saya sayangi seperti anak sendiri. Ruangan meledak. Bukan ledakan fisik, tetapi ledakan suara kejutan yang keluar dari setiap mulut di ruangan itu. Tamu-tamu yang tadinya diam kini berbisik histeris. Beberapa berdiri dari kursi karena tidak percaya. Ada yang sampai menjatuhkan ponsel. Ada yang menutup mulut dengan kedua tangan. Doni jatuh berlutut di depan ibunya. Ia menangis seperti anak kecil. Tangis yang tidak bisa ia tahan lagi. Selama ini ia merasa gagal menjadi anak yang baik. Selama ini ia merasa tidak bisa membanggakan ibunya. Dan kini ibunya justru memberikan segalanya padanya. Bukan karena ia minta. Bukan karena ia layak. Tapi karena ibunya mencintainya tanpa syarat. Wulan masih dalam dekapan Ibu Ratna. Tubuhnya gemetar. Ia tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya bisa memeluk Ibu Ratna erat-erat, seerat-eratnya, seolah takut wanita itu akan lenyap jika ia melepaskan. Pak Hartono berdiri dari kursinya dengan susah payah. Wajahnya pucat. Tangannya gemetar hebat. Air mata mengalir di pipi keriputnya. Ia berjalan mendekati Ibu Ratna dengan langkah tertatih, seperti orang yang baru bangun dari koma panjang. Sesampainya di hadapan Ibu Ratna, ia berlutut. "Bu Ratna, maafkan saya," ucap Pak Hartono dengan suara parau. "Maafkan saya dan keluarga saya. Kami sudah sangat keterlaluan pada Ibu. Kami merendahkan Ibu. Kami mengusir Ibu ke meja belakang. Kami tidak pantas mendapat kebaikan dari Ibu." Ia menunduk dalam-dalam. Dahi nyaris menyentuh lantai panggung. Nyonya Hartono yang masih tersungkur di pojok panggung tiba-tiba merangkak mendekat. Wajahnya hancur. Riasannya luntur di mana-mana. Rambut aslinya yang tadi disasak tinggi kini kusut berantakan. Berlian di lehernya masih terpasang, tetapi kini terlihat seperti hiasan di atas sampah. "Bu Ratna, saya minta maaf," ucap Nyonya Hartono dengan suara terputus-putus. "Saya yang menjatuhkan singkong Ibu. Saya yang menyuruh Ibu duduk di meja belakang. Saya yang memaksa Wulan menjauh dari Ibu. Saya orang yang sangat jahat." Ia menangis keras. Tangis yang keluar dari dasar kesadarannya yang baru terbuka. Andika, Tante Linda, dan Om Didi juga maju. Mereka berlutut di belakang Pak Hartono. Tidak ada yang berani bersuara. Mereka hanya bisa menunduk dalam-dalam. Mulut mereka terkunci oleh rasa malu yang luar biasa. Ibu Ratna menatap mereka semua. Tidak ada kemenangan di matanya. Tidak ada kepuasan. Yang ada hanyalah kelelahan seorang ibu yang sudah terlalu lama berjuang sendirian. "Bangunlah," kata Ibu Ratna pelan. "Saya tidak suka melihat orang berlutut di depan saya. Saya bukan ratu. Saya hanya ibu rumah tangga biasa." Pak Hartono dan yang lainnya tidak berani berdiri. Mereka tetap bersimpuh. Ibu Ratna menghela napas. "Baiklah. Kalau kalian ingin mendengar kata maaf dari saya, maka saya maafkan kalian semua. Saya sudah memaafkan sejak tadi. Sejak keripik singkong saya jatuh ke lantai. Sejak saya duduk di meja belakang. Sejak saya dipanggil dengan kata-kata kasar. Saya sudah memaafkan. Karena saya tahu, memaafkan lebih berat daripada membenci. Tapi memaafkan juga lebih menyembuhkan." Ia menoleh ke arah Pak Hartono. "Pak Hartono, saya tidak akan mengambil rumah Bapak. Saya tidak akan mengambil aset Bapak. Saya hanya ingin satu hal." "Apapun, Bu Ratna?" jawab Pak Hartono cepat. Ibu Ratna menunjuk ke arah Wulan dan Doni. "Mulai hari ini, Wulan dan Doni yang memimpin PT Hartono Jaya. Bapak boleh menjadi direktur operasional dengan gaji sesuai standar perusahaan. Bukan sebagai pemilik, tapi sebagai karyawan. Dan Bapak akan melapor setiap bulan kepada direktur utama yang baru, yaitu Doni dan Wulan." Pak Hartono terdiam sesaat, lalu mengangguk pelan. "Iya, Bu Ratna. Saya terima." Ibu Ratna menoleh ke Nyonya Hartono. "Bu Hartono,
Saya tidak akan meminta ibu untuk berubah dalam sehari. Tapi saya berharap, ke depannya, ibu bisa belajar bahwa kesombongan tidak akan pernah membawa kebahagiaan. Kebahagiaan sejati datang dari hati yang rendah dan tangan yang suka memberi. Nyonya Hartono hanya bisa mengangguk sambil terus menangis. Ibu Ratna kemudian berbalik menghadap semua tamu. Suaranya lembut tapi tegas. Saudara-saudara sekalian, acara pernikahan ini belum selesai. Masih ada makanan yang belum dihabiskan. Masih ada kue yang belum dipotong. Mari kita lanjutkan dengan sukacita. Tapi kali ini, tanpa hinaan, tanpa sindiran. Hanya doa untuk kedua mempelai. Ia lalu memanggil Sari, panitia yang tadi mengantarnya ke meja belakang. Neng Sari, tolong pindahkan semua barang saya dari meja belakang ke meja depan. Saya akan duduk di samping besan saya, Nyonya Hartono. Kita akan makan bersama, sebagai keluarga. Sari mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Ia berlari ke meja belakang dan memindahkan tas lusuh Ibu Ratna ke meja utama. Meja yang tadi penuh dengan tamu sombong, kini tempat duduknya berkurang satu. Untuk Ibu Ratna, Pak Rudi Hartawan yang dari tadi berdiri di samping panggung, akhirnya bersuara. Bu Ratna, apakah akuisisi tetap dilanjutkan? Ibu Ratna menggeleng. Tidak, Pak Rudi, batalkan akuisisi. Kita tidak jadi membeli aset PT Hartono Jaya. Tapi kita akan melakukan investasi, suntik dana segar. Jadikan mereka mitra, bukan target. Pak Rudi tersenyum. Baik, Bu, saya urus semuanya. Ibu Ratna kemudian duduk di kursi utama di samping Nyonya Hartono. Ia mengambil piring kosong di depan meja dan mulai mengambil nasi. Ia makan dengan tenang, seolah tidak ada yang terjadi. Nyonya Hartono di sampingnya masih menangis pelan. Tapi kali ini bukan tangis malu, tapi tangis penyesalan yang dalam. Doni dan Wulan kembali ke pelaminan. Wajah mereka masih basah, tapi kali ini penuh dengan kebahagiaan yang tulus. Mereka saling bergandengan tangan. Mereka menatap Ibu Ratna dari kejauhan. Dan dalam hati mereka berdua, terukir satu nama yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Ibu Ratna. Bukan karena kekayaannya, bukan karena perusahaannya, tapi karena hatinya yang begitu besar. Cukup besar untuk memaafkan, cukup besar untuk memberi, dan cukup besar untuk mengajarkan bahwa kesombongan akan runtuh oleh kerendahan hati. Di luar gedung, mobil tua berwarna hijau pudar masih parkir di pojok dekat sampah. Tapi kini, tidak ada yang menertawakannya. Dua orang satpam bergantian menjaganya. Di kaca depannya, seorang petugas parkir menempelkan stiker bertuliskan VIP. Bukan karena mobilnya mewah, tapi karena pemiliknya lebih mulia dari siapapun di gedung itu.